Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Saibah rahimakumullah. Kehidupan bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah berada dalam kekacauan yang luar biasa. Mereka menyekutukan Allah, banyak berbuat maksiat, tidak memiliki norma, percaya kepada khurafat, dan berbagai bentuk kebobrokan moral lainnya. Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi dan rasul terakhir diutus di saat tiadanya para rasul. Vakumnya masa itu dari para pembawa risalah dikarenakan Allah murka kepada penduduk bumi, baik orang Arab dan selainnya, kecuali sisa-sisa dari ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani yang mereka telah meninggal. Dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi, lalu murka kepada mereka, Arab atau ajamnya, kecuali sisa-sisa dari ahlul kitab." Hadis riwayat Muslim. Saat itu, memang hanya satu di antara dua orang ahlul kitab yang berpegang dengan kitab yang sudah dirubah atau dihapus, atau dengan agama yang punah, baik bangsa Arab atau lainnya. Sebagiannya tidak diketahui dan sebagian yang lain sudah ditinggalkan. Akibatnya, seorang yang ummi atau tidak bisa baca tulis hanya bisa bersemangat beribadah, namun dengan apa yang ia anggap baik dan disangka memberi manfaat, baik berupa bintang, berhala, kubur, benda keramat, atau yang lainnya. Manusia saat itu benar-benar dalam kebodohan yang sangat akan ucapan-ucapan yang mereka sangka baik padahal bukan, serta amalan yang disangka baik padahal rusak. Paling mahirnya mereka adalah yang mendapat ilmu dari warisan para nabi terdahulu, namun telah samar bagi mereka antara hak dan batil. Atau yang sibuk dengan sedikit amalan mesti kebanyakannya mengamalkan bid'ah yang dibuat-buat. Walhasil kebatilannya berlipat-lipat kali dari kebenarannya. Inilah gambaran ringkasan keadaan manusia yang sangat parah saat itu, khususnya di kota Mekah dan di sekitarnya. Keadaan tersebut mulai terlihat sejak munculnya Amr bin Luhai al-Khuzai. Ia dikenal sebagai orang yang gemar ibadah dan beramal baik, sehingga masyarakat waktu itu menempatkannya sebagai seorang ulama. Sampai suatu saat, Amr pergi ke daerah Syam. Ketika mendapati para penduduk yang beribadah kepada berhala-berhala, Amr menganggapnya sebagai sesuatu yang baik dan benar. Apalagi, Syam dikenal sebagai tempat turunnya kitab-kitab samawi. Ketika pulang, Amr membawa oleh-oleh berhala dari Syam yang bernama Hubal. Ia kemudian meletakkannya di dalam Ka'bah dan menyeru penduduk Mekah untuk menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah dengan beribadah kepadanya. Disambutlah seruan itu oleh masyarakat Hijaz, Mekah, Madinah, dan sekitarnya karena disangka sebagai hal yang benar. Sejak itulah berhala tersebar di setiap kabilah. Di samping Hubal yang menjadi berhala terbesar di Ka'bah dan sekitarnya, dan juga menjadi sanjungan orang-orang Mekah, terdapat pula berhala Manat di antara Mekah dan Madinah. Manat merupakan sesembahan orang-orang Aus dan Khazraj, dan kabilah dari Madinah. Juga ada Lata di Taif dan Uzza. Ketiga berhala ini merupakan yang terbesar dari yang ada. Akibatnya, peribadatan kepada berhala menjadi pemandangan yang sangat mencolok. Apalagi kesyirikan tersebut disangka masyarakat waktu itu sebagai agama Ibrahim alaihissalam. Padahal tradisi menyembah berhala-berhala itu kebanyakannya adalah hasil rekayasa Amr bin Luhai yang kemudian dianggap bid'ah hasanah. Dijelaskan oleh Nabi SAW tentang perbuatan Amr ini. Saya melihat Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai menyeret ususnya di neraka. Dia yang pertama kali melukai unta
sebagai persembahan kepada berhala, dan yang pertama mengubah agama Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari. Di antara tradisi syirik masyarakat waktu itu adalah menginap di sekitar berhala itu, memohonnya, mencari berkah darinya, karena diyakini dapat memberi manfaat, tawaf, tunduk, dan sujud kepadanya, menghidangkan sembelihan dan sesaji kepadanya, dan lain-lain. Mereka melakukan itu karena meyakini bahwa itu akan mendekatkan kepada Allah dan memberi syafaat sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran. Mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 3. Dan mereka menyembah kepada selain Allah, apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Al-Quran Surah Yunus ayat 18. Selain kesyirikan, kebiasaan jelek yang mereka lakukan adalah perjudian dan mengundi nasib dengan 3 anak panah. Caranya dengan menuliskan ya dan tidak, dan dikosongkan pada ketiga anak panah itu. Ketika ingin berpergian, misalnya mereka mengundinya. Jika yang keluar ya, mereka pergi, dan jika tidak, tidak jadi pergi. Jika yang kosong, maka diundi lagi. Mereka juga mempercayai berita-berita ahli nujum, peramal, dan dukun, serta menggantungkan nasib melalui burung-burung. Ketika ingin melakukan sesuatu, mereka mengusir burung. Jika terbang ke arah kanan, berarti terus. Jika ke arah kiri, berarti harus diurungkan. Selain itu, mereka juga pesimis dengan bulan-bulan tertentu. Misalnya, karena pesimis dengan bulan Safar, mereka kemudian merubah aturan haji sehingga tidak mengizinkan orang luar Mekah untuk haji, kecuali dengan memakai pakaian dari mereka. Jika tidak mendapatkan, maka mereka melakukan tawaf dengan telanjang. Kehidupan sosial kemasyarakatan dalam kaitannya dengan hubungan lain jenis pun sangat rendah, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sampai-sampai pada salah satu cara pernikahan mereka, seorang wanita menancapkan bendera di depan rumahnya. Ini merupakan tanda untuk mempersilahkan bagi laki-laki siapa saja yang ingin mendatanginya. Jika sampai melahirkan, maka semua yang pernah melakukan hubungan dikumpulkan dan diundang sebagai ahli nasab untuk menentukan siapa bapaknya. Kemudian sang bapak harus menerimanya. Poligami saat itu juga tidak terbatas, sehingga seorang laki-laki bisa menikahi wanita sebanyak mungkin. Bahkan sudah menjadi hal yang biasa seorang anak menikahi bekas istri ayahnya dengan mahar semau si laki-laki. Jika perempuan itu tidak mau, maka laki-laki itu akan memaksa wanita itu untuk menikah, kecuali dengan siapa yang diizinkan olehnya. Sehingga dalam banyak hal, wanita terzolimi. Sampai yang tidak berdosa pun merasakan kezoliman itu, yaitu bayi-bayi wanita yang ditanam hidup-hidup karena takut miskin dan hina. Tentunya, kenyataan yang ada lebih dari yang tergambar. Meski tidak dipungkiri, di sisi lain, mereka memiliki sifat atau perilaku yang baik. Namun itu semua lebur dalam kerusakan agama, moral yang bejat yang di kemudian hari seluruhnya ditentang oleh Islam dengan diutusnya Rasulullah SAW sebagai pelita yang sangat terang bagi umat ini. Sobat Ahzun rahimakumullah, Asiyah binti Muzahim adalah seorang wanita mulia yang namanya pernah diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asiyah adalah ibu angkat Nabi Musa sekaligus istri dari Fir'aun. Asiyahlah yang menyelamatkan Musa kecil ketika dihanyutkan ibu kandungnya di Sungai Nil. Kisah ini bermula ketika Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya dan ingin mencari istri yang baru. Pada suatu hari, Fir'aun
memerintahkan kepada salah seorang menterinya bernama Haman untuk datang dan melamar seorang perempuan bernama Asiyah. Tapi lamaran Fir'aun ditolak oleh Asiyah karena ia tahu bahwa Raja Mesir ini adalah orang yang buruk sifatnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Fir'aun pun marah lalu mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka pun dipenjara dan disiksa. Fir'aun yang merasa bisa melakukan apa saja, tak mampu mendapatkan hati dari Asiyah. Fir'aun pun memaksa Asiyah untuk menikah dengannya, padahal Asiyah sudah menolaknya dengan tegas. Asiyah tak sudi dinikahi Fir'aun karena ia adalah raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun lalu mengancam untuk membunuh orang tua Asiyah hingga membuatnya harus menikah dengan Fir'aun. Asiyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman, khususnya kaum wanita. Meskipun berstatus istri Raja Mesir yang kafir, namun Asiyah memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran. Dalam sebuah kisah, disebutkan ketika malam pertama saat Fir'aun ingin menggauli istrinya. Saat itu, datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Asiyah. Setiap kali Fir'aun menggauli istrinya, itu bukanlah sosok Asiyah, karena kemuliaannya sudah dijaga oleh Allah agar kesuciannya tidak disentuh oleh penguasa zalim. Asiyah secara diam-diam beriman kepada syariat Nabi Musa alaihi salam. Asiyah juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun karena mengaku Tuhan yang wajib disembah. Asiyah menyembunyikan keimanannya karena khawatir apabila suaminya tahu, maka nyawanya akan terancam, seperti Siti Masyiatoh, tukang sisir putrinya Fir'aun. Siti Masyiatoh juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun, hingga pada akhirnya ia digoreng hidup-hidup bersama semua anaknya. Asiyah tak tahan dengan perbuatan biadab suaminya yang tega menggoreng hidup-hidup Masyiatoh dan semua anak-anaknya. Ia pun marah besar kepada suaminya Fir'aun dan lantas mendatangi Fir'aun. "Celakalah engkau wahai suamiku, alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Asiyah. Fir'aun terkejut mendengar istrinya menyebut nama Allah persis seperti yang dikatakan Siti Masyiatoh. Fir'aun pun marah, kemudian meminta Asiyah menarik kata-katanya kembali, tapi Asiyah tidak menurutinya. Akhirnya Fir'aun pun semakin marah mendengar perkataan Asiyah hingga ia mengusirnya. Keesokan harinya, Fir'aun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir dan bertanya pendapat mereka tentang Asiyah binti Muzahim. Mereka menjawab dengan pujian-pujian karena Asiyah dikenal sebagai wanita yang baik. Fir'aun berkata bahwa Asiyah telah menyembah Tuhan selain dirinya. Maka pejabat-pejabat Mesir itu meminta Asiyah harus dibunuh. Akhirnya Asiyah ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu. Kemudian dia dibawa ke tengah padang pasir yang panas. Asiyah ditinggalkan dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari padang pasir. Fir'aun berprasangka bahwa Asiyah pasti akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menuhankan dirinya. Selama Asiyah ditinggal sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa datang kepadanya lalu memegang tangan Asiyah. Nabi Musa kemudian membisikkan di telinga ibu angkatnya bahwa Allah tidak akan melimpahkan rasa sakit kepada Asiyah. Fir'aun kembali mendatangi Asiyah bersama pasukan kerajaan, lalu bertanya siapa yang patut disembah, apakah
Allah atau dirinya. Namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan keimanan di hatinya Asyah, Asyah pun menjawab, tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Fir'aun yang murka lalu menyiksa Asyah dengan memukulinya secara membabi buta dalam posisi terikat di bawah terik matahari. Sambil dipukuli, Asyah dipaksa murtad, namun ia tetap menolak sampai-sampai pakaiannya terlepas sebagian karena siksaan Fir'aun. Asyah yang tidak merasakan rasa sakit malah tersenyum dan tertawa ketika disiksa Fir'aun. Fir'aun yang sangat marah karena Asyah tetap tidak mengikuti perintahnya, akhirnya memutuskan membunuh Asyah binti Muzahim. Asyah yang mengetahui ajal sudah dekat, lalu mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah. Asyah meminta untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung mengabulkan doanya. Maka Allah menampakkan istana yang diminta Asyah hingga ia benar-benar bisa melihat istana tersebut, lalu tersenyum. Fir'aun yang heran melihat Asyah lalu berkata bahwa istrinya itu semakin gila, sementara ia sedang diazab. Asyah binti Muzahim pun dibunuh oleh Fir'aun beberapa saat setelah ia melihat istana untuknya di surga. Semoga Allah kokohkan iman kita dan matikan kita dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.